kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini gue bakal adain yang namanya Pick a Card Reading atau pilih kartu atau baca tarot. Dan temanya kali ini adalah tentang pesan dari soulmate kamu. Dan ini bisa present saat sekarang atau juga future saat mendatang, yang artinya jika kamu udah ketemu dengan soulmate kamu, ini adalah pesan dari dia. Tapi buat kamu yang masih belum ketemu, buat kamu yang masih single, ini bisa pesan dari soulmate kamu nanti di masa depan. Oke, so gue ada 4 grup. Grup pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalian boleh pause video ini, boleh meditasi, boleh gunakan intuisi kalian untuk pilih salah satu grup dari keempat grup yang tersedia, sehingga saat nanti gue bacakan bisa klik dan resonate dengan kalian. Dan buat kamu juga yang ingin tahu video tentang Pick a Card Reading, please visit my channel. Dan jangan lupa subscribe, juga tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video tentang Pick a Card Reading yang terbaru. Oke, so kita langsung aja ke pembacaan grup pertama. Hai grup 1, langsung aja kita ke pembacaannya. Oke, pertama gue bakal buka kartu yang kalian pilih dulu. Ada kalian dapat The Foundation of Life. Ada juga kalian dapat Five of Vessel. Oke, kalian juga ada kartu dapat Spark of Life. Dan ada kartu Home dan juga kartu The Stag. Oke, gue bakal artiin dulu kartunya. Oke, so first yang mau gue kasih tahu kartu pertama tentang Foundation of Life. Jadi gini, soulmate kamu itu punya pesan bahwa kayak dia itu lagi ngebentuk yang namanya Foundation of Life, dan ini itu bisa berarti tentang karirnya dia, tentang pekerjaan, tentang jati dirinya dia, dan kayaknya ini tentang lebih mencari sesuatu yang ingin dia dapatkan atau goal-goal kehidupannya dia. Dan di sisi lain gue juga mau ngasih tahu bahwa kamu dapat kartu The Stag. Kartu The Stag ini itu cukup strong ya, karena kartu The Stag ini itu salah satu artinya adalah tentang obsesif. Kayak mungkin ini buat beberapa orang aja. Nanti saat kamu sudah menemukan jodoh kamu, atau kalau kamu sekarang yang sedang bersama dengan jodoh kamu, dengan soulmate kamu, dia ini agak sedikit posesif dan juga sangat-sangat obsesif terhadap kamu. Dalam artian, dia sangat tertarik dengan apa yang kamu lakukan, dan dia itu kayak mau tahu lebih nih, kamu itu kesehariannya ngapain aja sih, apa yang kamu lakukan, dan ini bahkan sampai ke detail-detailnya. Karena apa? Karena dia juga merasa kamu itu adalah cinta sejatinya dia. Karena ada juga kartu 3 Home, kartu Ten of Stones. Kartu Home ini itu menunjukkan bahwa kamu itu adalah salah satu orang yang membuat dia itu lebih melihat bahwa oh, ada orang di sekitar gue yang bisa gue jadikan sebagai fondasi kehidupan, sebagai tempat gue untuk menjadi diri gue padanya. Karena kalau kalian lihat di sini ada, dari kartu ini ada gambar laki-laki dan juga ada gambar perempuan, tapi juga di tengahnya itu ada gambar pohon yang menentukan atau yang menandakan bahwa kalian berdua itu sama-sama building, sama-sama membentuk suatu bangunan, suatu pohon yang kokoh, yang hanya kalian berdua aja yang bisa kesana, yang hanya kalian berdua aja yang bisa lihat, dan hanya kalian berdua aja yang bisa merasakan. Dalam artinya, ini kayak kamu itu dengan dia nanti membangun sebuah hubungan yang cukup kokoh sampai ke akar-akarnya, karena kamu membangun sebuah rumah, sebuah tempat untuk berteduh kamu, untuk berteduh dia, dan dia itu juga turut campur. Tapi yang jelas soulmate kamu ini orangnya sangat perhatian terhadap kamu, dan dia juga mau bilang bahwa sekarang ini dia sedang building masa depannya dia, sedang membangun masa depannya dia, dan
mungkin kamu akan sedikit bosan dengan dia dan sedikit tidak punya waktu. Terutama ada kartu boredom di sini yang bertepatan di sebelah foundation of life, yang artinya kamu mungkin akan merasa bosan dengan dirinya dia sekarang karena apa yang dia lakukan itu gak terlalu fokus ke kamu karena dia sedang ada fokus di goalnya dia, di kehidupannya dia, di karirnya dia, tapi bukan berarti dia tidak memperhatikan kamu. Dia memperhatikan kamu cukup dalam, bahkan sampai emotional connectionnya dia itu cukup dalam ya dengan kamu. Dan tapi di sisi lain dia juga punya kepentingan lain yang harus dia capai dulu nih untuk membantu kamu nanti membangun sebuah rumah tangga, membantu kamu membangun sebuah home, sebuah rumah untuk kalian berdua. Serta ada kartu The Spark of Life. Kartu Spark of Life ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan dia berharap bahwa kamu itu menjadi diri kamu yang maksimal, dalam artian jadi kayak kamu itu harus punya sesuatu yang kamu inginkan, dan dia itu sebenarnya nggak terlalu ingin kamu itu bergantung dengan dia dalam setiap hal, tapi ini lebih kepada kamu sebagai seseorang itu punya independen dalam artian kamu tahu apa yang kamu lakukan dan kamu itu kayak punya bintang di kehidupan kamu. Kamu punya karir, kamu punya tujuan, dan kamu itu juga punya kehidupan yang cukup cemerlang, yang istilahnya kamu menikmati hidup lah. Jadi nggak hanya bosen-bosen terus dan nggak hanya menanyakan kenapa kamu nggak perhatian sama aku, kenapa kamu sekarang tidak menunjukkan jati diri kamu. Tapi di sisi lain dia juga mau berpesan bahwa punyalah sesuatu dalam kehidupan kamu yang membuat kamu bahagia selain dia. Dan buat kamu yang belum ketemu dengan jodoh kamu, ini juga berlaku ya, dalam artian mungkin sekarang itu dia sedang mengejar karir makanya nggak kelihatan. Tapi dia juga berharap saat nanti dia ketemu kamu, kamu itu punya sesuatu kehidupan, kamu itu punya sesuatu di kehidupan kamu yang membuat kamu bersinar, yang membuat kamu hidup, dan yang membuat kamu bahagia di luar hubungan romantis. Dan dari kartu yang keluar ini sama sekali nggak ada yang namanya toxic relationship ya. Jadi kalian dengan soulmate kamu nanti tuh berdua benar-benar saling menjaga, benar-benar saling bahu-membahu dan saling mendukung satu sama lainnya. Cuman dia memang lebih sangat obsesif terhadap kamu. Cuman dia menahan obsesifnya dia karena dia tahu bahwa dia ingin kamu bersinar di kehidupan kamu dan dia tidak ingin menghalangi sinar kamu itu. Cuman seperti yang gue bilang, orang ini rada sedikit obsesif dan juga posesif terhadap kamu. Oke, so gue bakal buka kartu tarot dulu. Oke. Ada kartu Two of Wands reverse. Oke, ada kartu The Magician. Kartu Three of Wands reverse. Dan juga ada kartu King of Pentacles reverse. Oke, so basically yang mau gue kasih tahu pertama kali tentang kartu Two of Wands reverse. Jadi gini ya, dia mau kasih pesan bahwa sekarang ini itu dia lagi kayak benar-benar fokus terhadap tujuan hidupnya dia, fokus terhadap keinginannya dia untuk melakukan sesuatu, untuk mimpinya dia. Dan ini itu mau dikasih tahu juga nih bahwa dia itu berharap kayak dalam perjalanannya dia itu sekarang lagi di tengah-tengah dan dia itu gak mau yang namanya berhenti. Karena kalian juga ada kartu Three of Wands reverse yang menunjukkan bahwa dia ini itu tidak mau berhenti di tengah jalan karena dia itu kayak udah melangkah dan apapun yang di depan mata dia akan jalanin. Bahkan dia itu mungkin jarang SMS kamu atau jarang telepon atau bahkan jarang ketemu, tapi sebenarnya dia kalau di sini itu memang tidak ada wanita lain, cuman ini lebih ke arah karir. Jadi nanti saat kamu punya hubungan dengan soulmate kamu sekarang atau di masa depan,
buat kamu yang belum ketemu. Maka nanti jika dia hilang-hilangan atau jika dia jarang kontak kamu, sibuk dengan kerjaannya dia, itu kalian harus pastikan bahwa dia itu benar-benar berada di jalan yang tepat. Karena gini, ada juga kartu King of Pentacles Reverse. Kartu King of Pentacles Reverse ini menunjukkan bahwa orang ini itu sedikit kayak sekarang itu lagi belajar yang namanya manage keuangan. Dia itu nggak terlalu ahli dalam manage keuangan atau dalam mengatur keuangan. Atau dalam arti kata, dia sekarang sedang benar-benar berhubungan kerjaannya itu, aktivitasnya dia dengan uang. Makanya dia fokuskan ke sini dan terlalu berlebihan fokus ke sana. Sehingga sometimes dia tidak bisa terlalu peka terhadap emosi kamu, tidak bisa terlalu peka terhadap apa yang kamu katakan. Itu karena fokusnya dia bukan ke sana. Orang ini itu soulmate kamu ini mau pesan nih, saat gue lagi di perjalanan sekarang, gue berharap kalau kalian itu mengerti bahwa dia itu minta kamu mengerti dia. Oke, so kalian juga punya kartu The Magician. Kartu The Magician ini itu juga menandakan bahwa gini, orang ini itu bisa lakuin apa aja yang dia mau karena memang orang ini kreatif. Orang yang mampu melakukan apa yang dia inginkan dengan tekad dan juga dengan usahanya dia. Jadi, dia berharap kamu juga punya hal yang sama nih, bahwa kamu itu juga punya tekad di kehidupan kamu punya mimpi di kehidupan kamu, dan kamu itu mengejar mimpi kamu itu secara aktif. Dan kalau gue bilang di sini tuh, kayaknya dia dan kamu itu mau menuju masa depan berdua deh. Kayak mungkin dia mau ngajak kamu nih untuk sama-sama bisnis bareng, punya usaha bareng, atau terjun ke dunia yang sama lah. Misalnya kayak sama-sama kalian berdua itu kerjanya banker, atau kerja di bagian financial advisor, atau kerja di bagian saham, atau bisnis yang sama. Dan kayak kalian berdua itu dia mau untuk saling mendukung satu sama lain, baik dalam sisi pekerjaan ataupun juga dalam sisi kehidupan lain. Jadi orang ini itu sangat benar-benar membutuhkan dukungan kamu dalam mencapai mimpi-mimpinya dia, dan terutama jika kamu dengan dia itu ingin terjun ke dunia pekerjaan yang sama atau ingin terjun ke aktivitas yang sama. Istilahnya dalam suatu organisasi atau dalam suatu lingkup komunitas yang sama. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. Oke, ada kartu Healer of the Age. Dan ada kartu Goddess of the Moon dan juga kartu Contract. Gini. Kartu Healer of the Age itu mau dikasih tahu juga bahwa dia minta kamu itu kayak istilahnya jadi home-nya dia, jadi rumahnya dia, tepat seperti kartu yang keluar, dimana dia itu nggak usah pura-pura untuk menjadi seseorang yang lain. Dia bisa mengeluarkan keluh kesannya dia bisa menyampaikan kebahagiaannya dia. Jadi kayak semuanya itu tidak ada rahasia dari antara kamu dan dia. Dia mau seperti itu karena apa? Karena orang ini itu, kalau gue baca di sini juga, dia itu sebenarnya orang yang sangat family oriented. Dalam artian orang ini itu sangat dekat dengan keluarga, dan nanti saat dia sudah ketemu dengan soulmate, saat dia sudah ketemu dengan kamu, dia juga mau kamu itu kayak family oriented. Jadi kayak apa-apa buat keluarga, dan apa-apa keluarga dulu nih, bukan pribadi. Karena punya keluarga yang baik, punya keluarga yang cukup bisa membantu dia, memberi masukan, atau bahkan menerima dia padanya, itu adalah hal yang sangat-sangat penting di sini, karena dia menganggap hal itu dapat menyembuhkan dia dari segala macam energi negatif yang dia dapatkan di luar rumah. Serta ada kartu kontrak. Kartu kontrak ini itu berhubungan
tentang suatu perjanjian ya. Jadi kamu dan dia itu nanti akan terhubung dalam perjanjian yang sama. Entah kamu dan dia itu ada di kantor yang sama, ada di karir yang sama, seperti yang gue bilang tadi, ada di komunitas pekerjaan yang sama, atau kamu dan dia itu saling berhubungan atau kayak punya suatu perjanjian antara hubungan kamu dan hubungan dia yang sangat berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya kayak kamu itu bilang ke dia kalau untuk masalah pekerjaan kayak kamu itu tidak mau diikut campuri, termasuk juga dia. Contohnya adalah batasan-batasan yang cukup penting yang akan kalian diskusikan nanti, dan ini itu sangat tergantung terhadap pekerjaannya dia apa dan juga pekerjaan kamu apa. Oke, kalian punya kartu Goddess of the Moon. Gini, orang ini nganggap kamu itu adalah orang yang spesial ya. Benar-benar spesial dan benar-benar unik, cuma kamu doang, karena dia nggak bisa lihat itu dari yang lain. Makanya dia sedikit obsesif terhadap kamu, walaupun dia tidak menunjukkan itu, tapi dalam hatinya itu dia tuh sedikit obsesif. Dan yang mau dikasih tahu di sini adalah bahwa dia ingin kamu itu menjadi star bintangnya kamu semaksimal mungkin, seperti yang gue bilang tadi. Dan dia itu tidak ingin menahan itu. Dia tidak ingin menahan bahwa kamu itu bisa jadi orang yang populer, orang yang besar, orang yang bersinar di kehidupan kamu. Dan dia juga sangat melihat bahwa kayak kamu ini orangnya susah digapai. Buat kamu yang masih jomblo, ini kayaknya orang ini itu ingin meraih kamu, ingin reach out, ingin ngomong sama kamu, mulai pembicaraan, tapi susah karena kamu itu cukup dilihat sama dia adalah orang yang spesial, orang yang sangat spesial. Dan dia itu kayak mungkin sedikit minder nih, apa yang harus dia lakukan supaya kamu itu nengok ke dia. Oke, so gue bakal buka kartu selanjutnya. Oke, ada kartu The Lady. Oke, ada juga kartu The Cross. Gini, kartu The Lady ini itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada yang namanya Divine Feminine atau energi feminim antara kamu dan dia yang sangat bermain di sini, dan ini itu lebih ke arah empati. Energi feminim itu sangat erat hubungannya dengan perasaan, dengan empati, dengan feeling. Dan mungkin gue udah nyinggung tadi tentang emotional connection, dan orang ini mau punya emotional connection yang sangat besar terhadap kamu, apalagi dia merasa kalau kamu itu adalah soulmate-nya dia, kamu adalah jodohnya dia. Dan mungkin ada sesuatu hal yang kamu gak bisa katakan ke dia, sesuatu hal yang kamu gak bisa ucapkan, dia kayak mau itu kamu ucapkan tapi tanpa agresif, tanpa marah-marah, karena segala sesuatu dia mau terbuka. Seperti yang gue bilang, dia gak mau ada rahasia, karena menurut dia keluarga yang menerima dia apa adanya, yang menerima dia sepenuhnya tanpa rahasia, itu menjadi sebuah hal yang dapat menyembuhkan dirinya dia dari energi negatif lain di luar rumahnya dia. Serta ada kartu The Cross. Kartu The Cross ini salah satunya adalah tentang fate atau tentang destiny, tentang yang namanya sebuah takdir, bahwa dia percaya apa yang dia dapatkan itu adalah takdir, apa yang dia jalankan itu adalah takdir, tapi dia berusaha untuk mengubah yang namanya nasibnya dia menjadi lebih baik lagi. Dan dia itu juga mau bilang bahwa ini tentang spirituality ya. Gini, orang ini itu sangat punya spirituality yang cukup besar. Antara sekarang atau nanti saat dia ketemu dengan kamu, atau ada satu titik di mana kamu merasa bahwa orang ini itu spiritualnya cukup besar, dan nanti itu kayak dia mungkin akan membangun spiritual awakening berdua dengan kamu. Karena di sini akan sekali banyak kalau gue lihat yang namanya takdir atau yang namanya kayak universe tuh memberikan kamu sebuah fate. Karena kartu The Stag, kartu Goddess of the Moon, dan juga kartu The Cross ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya karma atau timbal balik. Jadi, dia merasa bahwa
pertemuan kamu dengan dia itu adalah takdir, apa yang dia dapatkan adalah takdir, dan kayaknya dia tuh mau kamu juga menikmati proses dari perjalanan hubungan kalian. Oke, gue bakal buka pesan khusus dulu. Oke, kalian punya kartu I don't know. Aku nggak tahu apa yang kamu rasakan kalau kamu nggak cerita. Jangan ada rahasia, dan aku juga nggak tahu kalau kamu menginginkan sesuatu dari aku yang aku nggak kasih izin atau yang aku nggak bisa terima, tapi kamu nggak bisa lepaskan itu. Dia mau kamu kasih tahu. Karena apa? Karena orang ini sangat obsesif dan sangat posesif, tapi dia tidak mau menghalangi kamu mendapatkan keinginan kamu dan mendapatkan jati diri kamu. Oke, ada kartu give me clue or hint. Sama seperti yang gue bilang, kasih gue clue, kasih gue hint, kasih gue sesuatu kalau kamu ingin mengungkapkan tapi nggak bisa. Kasih gue sesuatu yang dimana gue bisa nangkep clue atau gue bisa nangkep hint kamu, karena orang ini sekali lagi ya, orang ini kadang-kadang kurang peka terhadap emosi kamu, dan makanya dia sangat butuh yang namanya emotional connection. Karena itu dia mau kamu nanti ada saatnya dia ingin kamu kasih clue ke dia, kasih hint ke dia kalau kamu tidak bisa mengungkapkan, dan kalau kamu ingin mengatakan sesuatu tapi kamu takut dan ragu-ragu, itu dia mau kamu kasih clue, kasih ke hint bahwa oh gue tuh gak suka ini loh, gue sukanya ini. Maka nanti itu dia akan mengamati karena orang ini punya observation yang cukup tinggi. Oke, so gue bakal buka kartu tarot terakhir untuk final conclusionnya. Grup pertama, apalagi yang harus diketahui pesan dari dia. Oke, ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini menunjukkan bahwa ini tentang fokus dan tentang grounded, dan ini itu tentang menghargai apa yang kamu punya dan menghargai apa yang kalian miliki. Seperti yang gue bilang, dia mau kamu menikmati proses yang ada, tapi dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dan mungkin buat kamu yang merasa kamu menunggu terlalu lama, kamu harus kasih clue, kasih hint ke dia bahwa kamu ingin dipercepat hubungannya, atau kamu ingin ke arah yang lebih jauh, tunangan atau apapun itu, tapi kamu kasih clue ke dia karena dia nggak ngerti. Oke, so sampai di sini aja grup pertama. Semoga bacaan ini bisa membawa sesuatu hal yang positif ke kehidupan kalian, dan please support channel gue dengan cara subscribe. Juga buat kamu yang ingin tahu video lainnya tentang pick card reading, visit my channel dan juga tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada uploadan terbaru tentang video pilih kartu. Oke, so see you again on my next video. Bye bye. Hai grup 2, langsung aja kita cek kartu yang kalian dapat. Oke, kalian ada kartu The Mirror. Ada juga kartu The Woodward. Ada kartu Transition. Ada The Breath of Life dan juga ada kartu Respect. Oke, so yang pertama kartu The Mirror. Gini, kartu The Mirror ini itu melambangkan tentang reflection ya, dan juga tentang apa yang kalian lihat dan apa yang kalian rasakan. Tapi yang mau ditekankan di sini itu salah satu pesannya dia adalah bahwa di luar apa yang kalian rasakan, di luar apa yang kalian lihat itu ada loh sesuatu hal yang kalian tidak ketahui, dan ada sesuatu hal yang mungkin kalian gak sangka-sangka. Intinya adalah apa yang ada di luar, apa yang kalian lihat masih ada sesuatu di belakang yang disembunyikan. Dan ini itu mungkin lebih tentang privacy. Dia mau untuk punya sesuatu yang lebih tentang privacy. Orang ini tuh kayak di kehidupannya dia sangat susah untuk yang namanya terbuka 100%. Dan dia mau kamu menghargai itu.
Serta ada kartu The World. Kartu The World ini adalah orang yang strong, juga orang yang tahu tujuannya dia kemana, atau tahu apa yang dia lakukan, dan tahu bagaimana menuju ke goalnya dia, ke kehidupannya dia yang lebih. Dan di sini itu mau dikasih tahu nih bahwa dia itu sudah punya pengalaman yang banyak. Tapi pengalaman yang banyak itu kayak dia tidak mau untuk di judgment, dia tidak mau untuk dinilai dari pengalamannya dia itu. Karena apa? Karena orang ini itu adalah orang yang selalu belajar di setiap pengalamannya dia. Jadi apapun yang dia jalankan akan ada yang namanya perubahan atau akan ada yang namanya transisi. Dan kayak dia itu udah bilang nih bahwa kamu jangan lihat aku dulu, tapi lihat aku yang sekarang. Jadi, di posisi manapun kamu sekarang dengan soulmate kamu, ini lebih kepada kamu jangan lihat masa lalu aku, karena ada banyak perubahan dari diri aku dengan masa lalu aku. Itu ada banyak banget perubahan. Dan buat kamu yang belum ketemu dengan soulmate kamu atau jodoh kamu, ini tuh juga bisa dibilang saat nanti kamu ketemu dia dan dia membicarakan pengalamannya dia, membicarakan masa lalunya dia itu tidak mau di judgment, dia tidak mau dinilai dari masa lalunya dia, karena dia menyadari orang ini orang ini sadar tentang perubahan yang dia rasakan, perubahan yang dia lalui dari masa lalunya dia. Orang ini sadar dan dia menganggap hidupnya dia yang sekarang adalah hal yang sangat berbeda dari masa lalunya dia. Makanya dia tidak mau terlalu dinilai atau diungkit-ungkit masa lalunya. Serta ada kartu respect. Kartu respect ini juga menunjukkan bahwa seperti yang gue bilang, orang ini itu ingin privacy. Orang ini itu punya sesuatu yang mungkin kamu nggak tahu di belakang kamu. Di belakang dia itu masih banyak sesuatu. Tapi dia tidak mau diungkit-ungkit. Dia tidak mau ditarik-tarik lagi. Atau luka yang lama dia tidak mau yang namanya untuk kayak dibuka kembali. Dia menganggap sudah ditutup. Kamu boleh tahu tapi kamu tidak boleh mengungkit. Atau kamu boleh tahu tapi kamu tidak boleh menilai dia dari masa lalu. Dan respect ini juga menunjukkan bahwa dia mau dihargai setiap keputusan atau setiap apa yang dia lakukan dalam kehidupannya dia. Itu dia ingin kamu lebih untuk mengerti bahwa dia punya jalan hidup yang mungkin cukup berbeda dari kebanyakan orang, karena orang ini cukup unik ya. Serta ada kartu The Breath of Life. Kartu The Breath of Life ini dia juga mau bilang bahwa gini, dalam kehidupan dia merasa dia itu adalah orang yang adventurous atau orang yang penuh namanya petualangan, dan dia ingin kamu itu mendampingi dia dalam petualangan hidupnya. Orang ini itu ingin banyak mencoba, ingin banyak melakukan sesuatu, makanya akan banyak perpindahan dari lokasi satu dengan lokasi yang lain, atau akan ada perpindahan karir, akan ada perpindahan komunitas, serta juga spiritual awakening yang cukup cepat. Dan dia itu mau kamu mendampingi dia di kehidupannya dia yang penuh dengan perjalanan, karena orang ini salah satu sifatnya itu lebih menganggap kehidupan itu adalah sesuatu yang harus dijalankan tanpa beban, tapi bukan berarti kamu tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Oke, so sebagian dari kamu, soulmate kamu ini sangat-sangat sensitif jika kamu mengatakan sesuatu, jika kamu berbicara sesuatu tentang dia tapi yang negatif. Kalau kamu mengungkapkan kepada dia tentang dia hal yang negatif, itu dia bisa bad mood. Karena dia menganggap apa yang kamu nilai dari dirinya dia itu adalah hal utama, hal yang sangat penting dari relationship kalian. Makanya dia tuh kayak udah gak mau nih di judgment dari kesalahan-kesalahannya dia, atau di judgment dari masa lalunya dia. Dia mau kamu untuk melihat dirinya dia yang sekarang, yang sedang mengalami perubahan, banyak perubahan dalam hidupnya. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu.
Oke, ada kartu Two of Cups. Two of Cups ini menandakan tentang lebih ke arah koneksi yang sangat-sangat kuat dan juga tentang twin flame. Bisa jadi orang ini itu adalah twin flame-nya kamu, atau orang ini itu kayak punya misi yang sama di kehidupan dengan kamu. Ada juga kartu The Sun. Kartu The Sun adalah kartu yang sangat positif di relationship ya, yang artinya kalian itu bisa hidup bahagia, berdampingan berdua, sampai nanti punya anak, punya keluarga yang harmonis, dan ini tuh bisa kalian capai. Oke, ada langsung kartu punya Ten of Swords reverse, dan juga ada kartu Five of Cups. Oke, gini. Seperti yang gue bilang tadi, Two of Cups dia menganggap kamu itu adalah orang yang juga soulmate-nya dia, yang juga mungkin twin flame-nya dia, yang bisa bersama-sama menghadapi spiritual journey atau perjalanan dalam hidup, serta kartu The Sun. Kartu The Sun ini buat dia itu menganggap kamu itu adalah kebahagiaannya dia ya. Dia menganggap kamu itu adalah sumber kebahagiaannya dia, sumber di mana dia bisa mendapatkan pencerahan, kebahagiaan, dan juga keluarga yang harmonis. Makanya, apa yang kamu nilai dari dia, apa yang kamu katakan tentang dia, dan apa yang kamu katakan ke dia, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap emosionalnya dia, dan juga terhadap apa yang dia rasakan. Serta ada kartu Ten of Swords. Gini, kalau gue bilang orang ini itu kayak, gue nggak bilang bahwa dia sedang depresi. Orang ini itu sudah melewati tahap itu, atau lagi berjuang melewati tahap itu buat sebagian dari kamu. Tapi buat sebagian juga dari kamu, orang ini itu punya beban tersendiri yang kamu nggak bisa sadar, yang kamu itu nggak bisa kira-kira, karena hanya dia yang tahu. Kalau gue bilang, orang ini itu cukup empat. Orang ini sangat sensitif ya, baik dalam emosinya dia dan juga bapernya. Dan gue nggak bilang bahwa sesuatu itu adalah hal yang salah, karena keunikannya dia tuh juga dari sana. Tapi ada sesuatu lainnya. Five of Cups ini tentang regret, tentang penyesalan. Kayaknya dia itu mau minta maaf sama kamu. Dia mau minta maaf atas apa yang telah dia lakukan, atau dia mau minta maaf atas apa yang kamu terima dari dia, karena dia menganggap kamu itu kayak gak seperti dulu lagi, dan dia itu juga menganggap bahwa kamu itu kayak lebih tidak puas dari relationship kalian. Dan Five of Cups ini itu juga lebih kepada bahwa dia menyesali apa yang sudah dia lakukan, baik yang dia lakukan itu menyakiti kamu atau tidak. Tapi ada sesuatu yang besar yang dia sesali. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. Grup 2. Oke, ada man holding a heart. Dan juga ada community. Gini, orang ini itu sangat besar peranannya di komunitasnya dia, atau dia punya komunitas yang cukup luas, yang cukup besar, yang dia mungkin susah untuk tinggalin, dan dia mau kamu untuk gabung ke komunitasnya dia. Jadi kalau dia mengajak kamu untuk pergi ke teman-temannya dia, untuk masuk ke komunitinya dia mau kamu untuk lebih kayak ambil peran di kehidupannya dia, karena orang ini sebagian dari kamu juga. Kehidupannya dia, center of life-nya dia itu ada di komunitasnya dia, baik komunitas pekerjaan atau komunitas sosial. Dan di sini kalian juga dapat kartu man holding a heart. Man holding a heart ini itu menunjukkan bahwa dia punya sesuatu dari kamu yang kamu inginkan, atau kamu punya sesuatu yang dia inginkan. Dan ini yang membuat kamu sangat tertarik dengan dia, dan ini juga yang membuat dia sangat tertarik dengan kamu. Dan ini tuh lebih kepada bahwa arah ini ya, bukan ke arah feminim, tapi ke arah maskulin. Jadi ada sisi maskulin dari kamu yang dia sangat tertarik, tapi juga sebaliknya bisa terjadi. Ini tergantung kamu ada di posisi mana, apakah kamu lebih feminim atau apakah kamu lebih maskulin. Oke, gue bakal buka kartu selanjutnya.
Ada kartu The Mountain. Ada kartu The Child. Ada juga kartu The Banquet. Gini, kartu The Child ini keluar 2 ya. Ada juga di The Sun. Tadinya gue gak mau menyinggung ini, tapi ini tuh kayaknya kamu dengan dia sangat erat hubungannya dengan baby atau dengan anak-anak. Ini sebagian dari kamu. Mungkin nanti kamu bisa punya anak di luar planning kamu, atau kalau kalian sudah ketemu dengan soulmate kamu, sudah nikah tapi kalian belum punya anak, ini kayak kalian itu bisa di luar planningnya kalian bahwa kalian punya anak. Tadinya gue gak mau menyinggung ini, tapi ini kartu udah keluar lagi, kartu The Child, dan kalian punya kartu The Sun, dan ini sangat erat hubungannya dengan anak-anak. Buat kamu yang punya hubungan cukup bebas dalam relationship, jika kamu tidak ingin punya anak di awal hubungan kalian atau sebelum nikah, please tetap pasang jarak, please tetap pasang statement di awal. Dan juga ada kartu The Banquet. Kartu The Banquet ini menunjukkan bahwa dia akan propose sesuatu ke kamu, dan akan ada yang namanya pernikahan, akan ada yang namanya hubungan yang jauh lebih serius, tapi ini lebih kepada nanti dia akan proposing ke kamu bahwa dia itu mau melamar kamu, atau sebaliknya, buat kamu yang laki-laki yang dengar ini, nanti dia itu akan lebih memberikan clue ke kamu bahwa dia ingin lanjut ke arah yang lebih serius. Dan ini bisa dalam waktu dekat, atau bisa juga dalam waktu yang cukup lama setelah adanya kartu The Child ini. Ini untuk sebagian orang ya. Jika buat kamu ini gak resonate, please ambil yang resonate aja, atau kalian boleh pilih grup yang lainnya. Dan ini juga gue mau kasih tahu ada The Mountain. The Mountain ini artinya ada suatu halangan. The Mountain ini artinya ada sesuatu yang menghalangi, dan yang menghalangi ini bisa datang dari mana aja, tapi bukan berarti tidak bisa dilewati, tapi bukan berarti kamu harus menuju ke sana, ke belakang gunung, atau kamu hanya bisa lewatin pas gitu aja tanpa kamu tengok kanan, tengok kiri. Dan ini tuh juga mau dibilangin bahwa apapun nanti, masalah apapun yang muncul mungkin dari keluarga kamu dan yang muncul dari teman-teman kamu, ini tuh dia mau kamu untuk tidak langsung putus gitu aja, tapi lebih kepada untuk dibicarakan. Karena gini ya, orang ini menganggap kamu itu adalah soulmate-nya kamu adalah twin flame-nya kamu, tapi di sisi lain jika ada masalah, dia tuh kayak gak mau kabur. Dia punya sesuatu yang mungkin kamu pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk menjalin relationship dengan dia karena masa lalunya dia, dan dia itu ingin kamu bicarakan tentang apa yang kamu pikirkan ini, apa yang menjadi halangan untuk kamu. Oke, gue bakal buka pesan khusus dulu. Oke, I'm lost. Dan satu lagi ada kartu I don't know your feeling. Jadi gini, I'm lost ini menunjukkan bahwa dalam hubungan kalian itu nanti akan ada waktunya bahwa dia merasa dia kehilangan arah, harus dibawa kemanakah hubungan kalian ini, apakah hubungan kalian ini harus lanjut atau enggak, karena dari kamunya ini tuh kayak nggak pasti 100%, dan gue nggak tahu apa yang membuat kamu nggak pasti, tapi dia mau kamu ungkapkan ke dia. Karena kartu ini tuh sangat erat hubungannya dengan kartu The Mountain yang bilang bahwa kalau kamu nggak bilang ke dia apa yang kamu mau, kalau kamu tidak utarakan ke dia apa yang kamu mau, gimana dia bisa tahu? Walaupun dia sensitif, walaupun dia orang yang bisa nangkep emosi, tapi perasaan kamu sesungguhnya dia itu nggak bisa tahu. Makanya dia mau kamu kayak untuk lebih berbicara tentang perasaan kamu. Dan oh ya, ini gue juga
lagi kepikiran bahwa the child ini itu bukan berarti bisa tentang adanya anak-anak atau hamil atau adanya planning punya anak, tapi ini lebih kepada inner child. Kayak dia ingin tahu inner child kamu, dia ingin tahu kamu siapa sih sebenarnya di rumah. Karena inner child ini itu akan keluar ketika kamu berhubungan, ketika kamu berada di orang terdekat kamu, terutama keluarga. Bisa saudara kamu, bisa dengan ibu kamu, atau siapapun yang punya hubungan erat dengan kamu. Dan ini juga bisa sahabat ya. Itulah yang mau dia tahu dari kamu, bahwa dia minta kamu untuk keluarkan inner child kamu ke dia, karena orang ini itu bukan orang yang pasang judgement dimanapun. Karena dia bukanlah orang yang tepat untuk pasang judgement. Dia tahu itu, dia tahu bahwa dirinya banyak kesalahan di masa lalu, dan dia tuh kayak gak mau pasang judgement di depan karena dia tuh merasa bahwa dia aja itu masih belum benar 100%, gimana dia bisa menjudge kamu. Dan itulah makanya dia ingin kamu keluarkan inner child kamu dalam hubungan kalian. Oke, so gue bakal ambil kartu tarot terakhir. Oke, ada kartu Two of Wands upright. Kartu Two of Wands upright ini menandakan bahwa ada yang ragu-ragu di sini. Ada yang ragu-ragu di sini dalam menjalankan sesuatu atau dalam menuju sesuatu. Dan ini bisa kamu atau dia, tapi kayaknya ini lebih kamu deh. Atau kalaupun nanti kamu ragu-ragu, dia ingin keraguan kamu itu kayak mungkin kamu tidak langsung bilang mau putus, atau kamu bilang kamu lost interest, kamu kehilangan ketertarikan kamu, tapi kayak lebih dicari tahu nih, di mana sih kamu kehilangan interest kamu, atau apa yang tidak cocok dari kamu dengan dia itu, apa yang tidak cocok. Karena sebenarnya kalian berdua itu soulmate, kalian berdua itu bisa twin flame, bahkan bisa twin flame yang punya beban yang cukup berat ya. Twin flame itu adalah hubungan yang sangat berbeda dari soulmate, karena twin flame adalah hubungan yang kalian berdua itu dikasih sebuah tugas oleh alam semesta untuk menjalankan sesuatu yang sangat berguna untuk orang lain. Makanya twin flame itu bisa jadi juga soulmate kalian, bisa enggak. Tapi dalam case ini mungkin kamu nanti soulmate-nya adalah twin flame kalian. Jadi tentang beban yang ada ini akan kalian jalankan berdua, dan setiap keraguan itu nanti akan ada jalan keluarnya. Karena kalian juga punya kartu The Breath of Life. Oke, so sampai di sini aja grup kedua. Semoga bacaan ini bisa membawa sesuatu yang positif ke kehidupan kalian, dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan juga yang mau tahu tentang video pick a card reading lainnya, please visit my channel. Dan sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Bye-bye! Oke, grup 3, langsung aja kita cek kartu kalian. Oke, kalian ada kartu Attraction. Ada juga kartu Skill. Ada kartu The Green Man. Kartu Balance. Dan juga ada kartu Reunion. Oke. Buat yang pertama tentang kartu Attraction. So, jadi pesan dari soulmate kamu salah satunya adalah bahwa dia dengan kamu itu punya ketertarikan yang sangat besar. Dan ketertarikan ini bisa dari sifat kamu, bisa juga pekerjaan kamu, dan juga bisa dari hobi kamu. Atau bahkan nanti yang belum ketemu dengan soulmate kamu, mungkin kamu akan ketemu dengan dia di mana kamu itu kayak punya 100% ketertarikan dengan hal tersebut. Contoh, kamu suka banget yang namanya
baca buku, mungkin kamu akan ketemu dia saat kamu ada di toko buku atau ada di forum internet tentang buku atau ada dimanapun. Tapi yang pertama kali mau ditekankan di sini adalah kamu harus menyukai sesuatu, dan dari sesuatu yang kamu sukai itu dia akan melihat kamu, karena dia akan melihat kamu kayak punya sesuatu hal yang berbeda, punya passion, punya daya tarik tersendiri saat kamu melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, termasuk hobi kamu. Oke, ada juga kartu The Skill. Kartu Skill ini juga menunjukkan hampir sama seperti apa yang gue bilang tadi, bahwa mungkin dia tertarik dengan kemampuan kamu melakukan sesuatu, tertarik dengan bakat kamu, dan ini tuh lebih ke, mungkin juga keahlian kamu. Kamu suka masak, dia tertarik dengan kamu, dengan masakan kamu, atau kamu melakukan sesuatu seni dan dia tertarik dengan seni kamu, dengan karya kamu, dan disitulah mulai dia mencari tahu. Atau buat kamu yang sudah ketemu dengan soulmate kamu, dia ini sangat mendukung apapun yang kamu miliki, bakat apapun yang kamu miliki, dia sangat mendukung, dan dia itu sangat berharap kamu bisa mengeksplor bakat kamu dan juga bisa mengembangkan apa yang kamu miliki. Serta ada kartu The Green Man. Kartu The Green Man ini tuh juga menunjukkan bahwa dia itu kayak sebenarnya dia adalah orang yang bisa melakukan apapun. Kartu The Green Man ini hampir sama kayak kartu The Magician ya. Dan kartu The Green Man ini itu juga mau dibilang bahwa kemampuannya dia dalam meracik sesuatu, dalam melakukan sesuatu, menghasilkan karya seni, itu juga mengundang kamu untuk melihat dia. Kayaknya ya, kamu dengan dia itu punya latar belakang yang cukup berbeda, tapi memiliki kesamaan akan sesuatu yang hampir sama, atau bisa juga kesamaan kamu dengan dia itu berbeda. Kamu sukanya apa, dia sukanya apa, tapi sama-sama saling menjalani apa yang kalian suka dengan passion dan dengan usaha yang cukup terlihat, sehingga kamu dengan dia itu cukup berkesan satu sama lain karena kesungguhannya kamu dalam menjalankan sesuatu hampir sama dengan apa yang dia lakukan. Serta ada juga kartu The Balance. Kartu Balance ini dia juga mau bilang bahwa mungkin kekurangannya dia, apa yang kamu anggap dia kurang, itu kamu bisa penuhi. Karena dia melihat bahwa dia juga menyadari kamu itu bukanlah sosok yang sempurna. Ada sesuatu hal dari kamu yang menurut dia itu juga bukanlah hal yang positif. Ada hal yang negatif, tapi dia tidak mau ngambil pusing itu. Dia lebih kepada menerima kamu apa adanya dan melihat apa yang dia bisa bantu, dia bantu. Apa yang dia butuh bantuan, kamu bantu. Serta ada kartu Reunion. Kartu Reunion ini lebih kepada gini ya, apa yang kamu lakukan sekarang buat kamu yang belum ketemu dengan soulmate kamu, itu akan menemukan kamu dengan soulmate kamu. Jadi gini, sesuatu yang kalian senangi, yang kalian lakukan sepenuh hati sekarang, kalau kalian belum menemukan jati diri kalian, belum menemukan apa yang ingin kalian lakukan, ini disaranin untuk kalian ketemu dulu nih, kalian maunya apa, kalian sukanya apa, kalian punya passionnya di mana, sehingga saat kalian lakukan itu nanti, itu bisa ketemu dengan jodoh kalian di sana. Karena kartu Reunion ini tuh menunjukkan bahwa sesuatu itu akan mengalir ke tempat yang seharusnya atau ke tempat yang sudah ditakdirkan dan bertemu dengan hal lainnya atau dengan sesamanya. Dan kalau kalian lihat di sini ada kayak cawan, ada mangkok bertemu di satu titik perairan, yang mana menunjukkan bahwa dari apa yang kalian lakukan ini, dari passion kalian itu akan membawa kalian bertemu dengan jodoh kalian. Bisa jadi seperti yang gue bilang, dia melihat kamu mempunyai skill tentang sesuatu yang luar biasa, ataupun dari apa yang kamu lakukan itu dia juga suka melakukannya. Jadi yang paling pertama adalah kamu lakukan dulu passion kamu, dan kalau kamu belum ketemu passion kamu, ini juga kartu The Green Man ini juga menunjukkan bahwa kayak kamu itu harus
lebih dalam lagi melihat diri kamu itu, kamu sukanya apa yang mau kamu lakukan. Karena bisa jadi kamu ketemu dengan dia di pekerjaan atau di tempat kerja kamu. Dan buat kamu yang sudah ketemu dengan soulmate kamu, apapun yang kamu lakukan itu dia sangat mendukung ya. Jadi dia menganggap jika kamu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, jika dia melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, itu nanti hasilnya itu akan berujung dengan sangat-sangat baik dan hasilnya itu akan memberikan sebuah positif atau sebuah nilai positif di kehidupan kalian. Oke, so gue bakal buka kartu tarot dulu, dan buat kamu yang merasa bahwa bacaan ini kurang resonate, please kalian bisa ambil yang menurut kalian resonate, karena pembacaan ini cukup spesifik ya. Jadi kalau kalian masih mau tetap di sini mendengarkan boleh, tapi kalau kalian merasa udah nggak resonate, ikuti kata hati kamu, intuisi kamu mau pilih grup yang mana. Oke, so udah ada kartu keluar, ada kartu Five of Swords, upright, dan juga ada kartu Eight of Swords. Ada kartu Four of Wands, reverse. Juga ada kartu Ace of Wands. Oke, jadi gini ya. Kalian punya kartu Five of Swords. Kartu Five of Swords ini itu menandakan sesuatu yang sebenarnya tidak harus kalian lakukan. Dan kartu ini itu juga menunjukkan bahwa ada jalan lain yang bisa kalian ambil, yang kalian bisa pilih, karena jalan yang kalian pilih sekarang atau cara kalian melakukan sesuatu sekarang itu tidak menghasilkan sesuatu yang sangat baik atau malah sebenarnya sia-sia. Dan gini, ini buat sebagian dari kamu, orang ini, soulmate kamu ini mau ngasih tahu juga dalam setiap perkara, dalam setiap masalah, dia ingin kamu untuk lebih calm down, dia ingin kamu untuk lebih tidak menggunakan emosi, karena orang ini itu begini, dia menganggap kamu itu adalah orang yang sensitif. Orang yang sensitif dalam artian hati kamu sensitif dan kamu mungkin agak sedikit baperan, tapi buat dia ini bukan sesaat sih. Dan gue tahu ini tuh bukan berkepanjangan, tapi mungkin ada saatnya kamu sensitif, ada saatnya kamu baperan. Dan buat dia itu, dia mau kamu untuk melakukan sesuatu lebih dengan kepala dingin. Dan terlebih lagi, dia tuh juga lagi berusaha untuk kayak lebih melepaskan hal-hal yang negatif dari dirinya. Karena gini, kalau gue baca dari kartu yang keluar ini, kalian itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kalian. Terutama ada kartu balance di sini yang menunjukkan bahwa ada hal-hal di samping kiri kanan kalian yang cukup mempengaruhi. Dan ini itu sangat berdampak kepada hubungan kalian nanti. Terutama kartu Five of Swords di sini tuh lebih menunjukkan bahwa kamu dengan dia itu akan ada pancingan untuk marah-marah, pancingan untuk saling curiga, dan ini itu nanti bisa mengakibatkan kayak perpecahan dalam diri kalian, dalam hubungan kalian, dan membuat keraguan dalam hubungan kalian. Dan inilah yang mau dia bilang nanti jika ada orang yang mencoba untuk mengusik hubungan kalian, itu kamu tuh harus saling percaya, karena ada kartu Four of Wands reverse. Gini, kartu Four of Wands reverse ini itu punya beberapa arti ya. Tapi kalau dari yang gue baca di sini tuh, hubungan kamu dengan dia itu akan sangat-sangat erat. Kalian berdua itu akan sangat-sangat connect. Dalam artian, walaupun kamu dengan dia tidak di tempat yang sama, tapi kamu dengan dia itu punya pengertian, mengerti satu dengan yang lainnya yang benar-benar besar, yang saking besarnya itu keharmonisan kamu dengan dia itu akan sangat berjalan dengan baik. Dan karena hubungan kalian berdua yang harmonis ini,
banyak orang yang gak suka dengan kamu, dengan dia. Mereka merasa bahwa kalian berdua itu gak pantas untuk hidup bahagia, untuk mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Makanya yang seperti gue bilang, akan ada orang yang menguji kalian, menguji hubungan kalian, dan disinilah nanti apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian katakan satu dengan yang lainnya itu harus dijaga, dan gak boleh saling curiga, dan gak boleh ada pasang amarah di depan. Oke, ada kartu Ace of Wands. Kartu Ace of Wands ini adalah permulaan yang sangat baik ya. Gini, kamu dengan dia dalam menjalin hubungan itu, kalian berdua itu sangat-sangat cocok. Dia merasa kamu dengan dia adalah orang yang sangat cocok, makanya dia bilang bahwa kecocokan kalian itu kayak sebenarnya bukanlah sesuatu yang orang lain bisa dapatkan, karena kalian berdua itu saat journey hubungan, saat menjalin hubungan, menjalin perjalanan cinta kalian, itu akan sangat dimulai dengan hal yang baik dan akan sangat berakhir dengan akhir yang sangat baik juga. Makanya perjalanan kalian itu nanti dari awalnya aja tuh udah kelihatan kayak kalian berdua adalah soulmate yang baik, soulmate yang wow. Dan mungkin karena kamu dengan dia itu sangat berhubungan dengan public figure atau orang-orang yang dipandang di sosial kalian, itu nanti banyak orang yang mengagumi kalian berdua. Tapi seperti yang gue bilang tadi, bahwa akan ada orang yang gak suka sama kamu, akan ada orang yang gak suka sama dia. Tapi Ace of Wands ini tuh benar-benar dia menganggap perjalanan dia dengan kamu itu nanti akan sangat-sangat baik ya. Kayak di awal itu dia udah sangat positif tentang hubungan kalian berdua. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. Oke, ada kartu The Garden and the Gate. Kartu The Garden and the Gate ini punya arti beberapa. Yang pertama, kamu dengan dia itu nanti akan menemukan kebahagiaan berdua. Atau bisa dia itu kayak udah ngamatin kamu dari jauh-jauh nih. Mungkin kamu belum kenal dia, kamu belum pernah melihat dia, tapi dia udah ngamatin kamu dari jauh. Jadi saat ketemu dengan kamu, dia tuh kayak mau bilang, gue udah kenal sama kamu loh. Gue udah suka ngeliatin kamu dari jauh, dari sosial media kamu, atau ngikutin channel kamu kalau kamu punya YouTube, atau follow Instagram kamu, tapi dia udah lihat itu dari jauh, dan dia merasa bahwa dia tuh udah kenal kamu lebih besar daripada kamu mengenal dia. Oke, ada kartu First Chakra, Archangel Michael. Kartu First Chakra ini sangat berhubungan tentang yang namanya grounded, atau yang namanya tentang kesadaran kamu sebagai makhluk hidup. Kamu itu lagi lakuin apa yang kamu tuju sekarang itu harus ada tahap-tahapnya, dan kamu secara sadar menjalankan tahap-tahapnya. Dan kayak ini tuh pesan dari dia adalah dia mau saat kamu melakukan hubungan dengan dia, kamu tahu apa yang kamu lakukan dalam hubungan kamu ini. Karena hubungan kalian ini tuh kalau gue baca, itu nggak seperti hubungan orang lain. Kalian itu mempunyai passion yang cukup besar. Dan gini, kehidupan kalian itu tujuan utamanya bukanlah relationship kalau gue baca, tapi ini lebih kepada karir, atau kayak lebih kepada jati diri serta karya kalian. Itulah yang cukup penting. Walaupun hubungan juga penting, tapi kalian menganggap kalian tidak bisa menaruh hubungan relationship atau keluarga itu di titik paling atas. Ini buat sebagian dari kamu ya, di titik paling atas, tapi lebih kepada sama rata, sama posisinya dengan karir, sama posisinya dengan goal dan tujuan hidup kalian. Serta makanya ini dia juga mau bilang nih bahwa dalam menjalin hubungan dengan dia mau kamu untuk tidak meninggalkan goal kamu, dia mau kamu untuk tidak meninggalkan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan. Karena dia juga merasa bahwa dia itu bukanlah orang yang bisa meninggalkan pekerjaannya demi relationship, atau orang yang bisa mengorbankan pekerjaannya demi relationship. Contohnya adalah misalnya kayak kamu
karena sudah berkeluarga, kamu resign, kamu keluar dari kerjaan kamu, dan dia tuh bukan tipe orang yang seperti ini ya. Dia juga berharap kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Makanya grounded di sini, first chakra di sini itu lebih kepada tuju atau jalanlah ke tujuan yang kalian mau, tapi di sisi lain kalian juga harus menghargai segala macam proses perjalanan dari relationship hubungan kalian. Oke, so gue bakal buka kartu selanjutnya. Ada kartu The Lady. Juga kartu The Mountain. Dan juga ada kartu The Clover. Gini, kartu The Lady ini lebih tentang sisi feminim ya. Jadi sisi feminim kalian ini nanti sangat penting di hubungan kalian, termasuk juga emotional connection, termasuk juga membaca emosi pasangan kalian, membaca mood pasangan kalian. Dan ini tuh kayak dia adalah orang yang bisa membaca kayak emosi kamu, raut wajah kamu. Dia orang yang bisa baca itu. Tapi dia tidak mau kayak kamu menutup-nutupi nih. Kamu lagi ngapain sih? Atau apa yang sedang kamu rasakan? Dia nggak mau kamu menutupi itu karena seperti yang gue bilang, kamu harus sadar tentang apa yang kamu lakukan, tentang hubungan kalian itu dalam tahap apa yang terjadi dari hubungan kalian. Itu dia mau kamu secara sadar untuk mengakui bahwa jika terjadi masalah, bukan berarti kalian harus kayak lupakan atau tidak menganggap masalah itu, tapi lebih kepada menyadari masalah kalian, problem kalian itu ada loh, dan inilah problemnya. Serta kartu The Mountain. Kartu The Mountain ini halangan ya. Halangan ini tuh kalau gue baca di sini lebih ke arah eksternal. Jadi gini, banyak orang yang gak suka dengan kamu, banyak orang yang gak suka dengan hubungan kamu dengan dia. Karena mungkin kalian berdua dianggap tidak cocok, dianggap tidak kayak gak seharusnya berdampingan. Tapi yang mau gue tekankan di sini, pesan dari dia itu salah satunya adalah bahwa yang menjalin hubungan itu adalah kamu dengan dia. Makanya seperti yang gue bilang tadi, kesadaran tentang apa yang terjadi di hubungan kamu itu sangatlah penting. Serta juga ada kartu The Clover. Kartu The Clover ini lebih menekankan tentang sesuatu hal yang tidak diketahui. Bisa juga good luck ya. Kamu dengan dia itu sama-sama membawa keberuntungan yang cukup besar. Tapi di sisi lain, ada juga hal yang kamu tidak ketahui tentang dia, dan ada juga hal yang dia tidak ketahui tentang kamu. Tapi, hal yang tidak diketahui, secret atau rahasia yang tidak diketahui ini tidak akan menjadi masalah jika tidak dibuat masalah. Dan apapun yang nanti kamu temukan tentang dia, bukanlah hal yang bad. Karena gini, dia orang yang, kalau gue baca juga, dia adalah orang yang memang keep rahasia, keep secret, tapi rahasia yang dia pegang itu tidak untuk menyakiti kamu. Oke, so gue bakal buka pesan khusus dulu. Oke, ada kartu Tell Me More. Kasih tahu gue lebih. Kalau kamu menginginkan sesuatu dari hubungan kalian secara sadar dan kamu nggak dapet itu, dia bilang bahwa kamu harus kasih tahu aku lebih. Tell me more, kasih tahu aku lebih apa yang ingin kamu kasih tahu. Dan kalau kamu memang tidak mau bilang, maka kamu harus kasih clue ke aku juga bahwa supaya aku bisa melihat apa yang sebenarnya kamu inginkan. Orang ini gampang banget baca yang namanya ekspresi wajah ya, serta emosi orang juga dia gampang nangkep. I'm happy, gue bahagia banget bisa hubungan dengan kamu. Seperti yang gue bilang, for of fans di sini itu bukan berarti sesuatu yang tidak bahagia, tapi kebahagiaan yang terlalu berlimpah. Dan bahkan ini lebih ke arah keharmonisan yang terlalu berlimpah, dan kalian gak nyangka kalian dengan dia itu nanti bisa seharmonis ini. Dan I am happy ini menunjukkan bahwa dia juga bahagia dengan
apa yang kamu berikan dengan apa yang kalian jalankan nanti, walaupun nanti akan ada masalah, tapi dia mau masalah itu nanti tidak dikaitkan dengan amarah kalian, karena ada kartu Five of Swords yang artinya lebih pikirkan sesuatu dengan kepala dingin. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir. Ada kartu Knight of Wands. Kartu Knight of Wands ini itu adalah kartu yang gini ya, dia sedang berjalan sesuatu tapi stuck di jalan atau stop di jalan terhalang sesuatu. Dan kartu ini itu dalam bacaan ini menunjukkan bahwa apa yang dia jalankan nanti itu mungkin akan ada suatu titik di mana dia akan berhenti, atau apa yang dia lakukan nanti itu ada di suatu titik yang dia akan jenuh dan dia harus pause dirinya dulu, dia harus pause kehidupannya dia dulu, dan ini tuh mungkin akan sangat berkaitan tentang relationship kalian. Jadi kayak mungkin ada saat dia ingin untuk tidak diganggu, ada saat dia ingin untuk sendiri, dia ingin kamu menghargai itu. Contohnya misalnya dia butuh privacy, jangan hubungin gue dulu untuk 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, tapi kamu itu kayak oke, gue ngertiin lo, dan kamu itu lebih nggak suspicious, kamu lebih nggak penasaran, dan kamu itu diminta sama dia untuk menghargai apa yang dia inginkan dari relationship kalian. Dan kalaupun kalian gak senang dengan apa yang kalian jalankan, dengan apa yang kalian hadapi, itu kamu harus kasih tahu ke dia, karena dia itu orang yang mungkin bisa baca ekspresi, tapi dia karena saking bisa baca ekspresi banyak orang atau saking bisa nangkep emosi banyak orang, dia itu tidak terlalu peka terhadap apa yang kamu mau. Jadi dia bisa baca, tapi dia tidak mau musingin itu, karena menurut dia itu lebih kayak pasang judgement, atau karena menurut dia itu kayak itu belum tentu benar jika tidak keluar dari mulut kamu. So, sampai di sini aja bacaan grup ketiga. Semoga bacaan ini bisa memberikan hal yang positif ke kehidupan kalian. Dan please support channel gue dengan cara subscribe, juga tetap stay tune, karena setiap minggunya selalu ada video tentang pick card reading yang terbaru. Oke, so see you again on my next video. Bye-bye! Hai grup 4, langsung aja kita cek kartunya. Oke. Kalian punya kartu Empowerment. Ada juga kartu tentang joy. Ada kartu tentang Kingfisher. Ada kartu tentang The World Tree. Dan juga kartu tentang Urn. Oke. So, orang ini tuh udah mikir sampai pernikahan loh. Buat kamu yang udah ketemu dengan soulmate kamu, orang ini tuh udah mikir sampai ke pernikahan. Dan juga karena kalian punya kartu The Joy ya. Kartu Joy ini menandakan sesuatu yang bergembira dan sangat erat hubungannya dengan yang namanya pernikahan. Serta buat kamu yang masih belum ketemu, gini, sebenarnya orang ini tuh masih mencari-cari nih. Orang ini mencari kamu. Orang ini mencari soulmate-nya dia, dan soulmate-nya dia adalah kamu, tapi dia kayak masih mencari-cari nih. Karena ada kartu Kingfisher di sini yang dalam artian bahwa dia masih mencari soulmate-nya dia. Serta juga ada kartu Empowerment. Kartu Empowerment di sini itu menunjukkan bahwa dalam sebuah hubungan itu dia itu cukup dominan ya. Dia adalah orang yang cukup dominan dalam hal tertentu, dan ini itu bukanlah hal yang mutlak, tapi dalam poin tertentu, dalam suatu keadaan tertentu, dia ini cukup dominan. Dan karena itulah dia merasa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia jalankan, dia itu kayak gak mau ditentang untuk hal yang sangat spesifik. Gue gak tahu apa, mungkin untuk hal menentukan pekerjaan, menentukan lokasi tinggal, atau menentukan kayak
sesuatu yang penting untuk kalian berdua, dia tuh kayak nggak mau diganggu gugat. Dan sebenarnya ini bukan dia tidak mau mendengarkan kamu ya, dia mau mendengarkan kamu juga. Tapi pada dasarnya kalau kamu nggak bilang dan kalau kamu tidak menetapkan dari awal, kamu ingin didengar suaranya, dia nggak akan dengerin kamu. Dan makanya dia mau kamu untuk berbicara lebih, untuk bilang sesuatu yang lebih, karena orang ini itu tidak melihat itu di awal ya. Orang ini itu lebih melihat apa yang ingin dia lakukan dalam hubungan kalian, dia jalankan. Kalau kamu nggak bilang, dia anggap kamu setuju. Dan juga ada kartu World Tree. Kartu World Tree ini lebih ke arah tentang spiritual ya. Dan spiritual di sini itu kayak lebih mencari sih. Sebenarnya orang ini itu benar-benar sedang mencari jati dirinya dia, sedang belajar tentang jati dirinya dia. Tapi di sisi lain, dia itu juga ingin belajar lebih tentang kamu. Orang ini mau tahu kamu lebih ya. Serta ada kartu Worm. Kartu Worm ini juga tentang sesuatu hal yang masih muda. Dalam artian masih banyak belajar atau masih perlu belajar lagi tentang kamu, tentang kehidupan, tentang relationship. Karena gini, mungkin saat kamu bertemu dengan dia itu, dia belum terlalu banyak pengalaman dalam relationship. Dalam artian masih perlu adanya penyesuaian, masih perlu adanya pembelajaran. Makanya dia butuh kamu untuk membantu dia menyesuaikan, membantu dia mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang ada, terutama dalam masalah relationship kalian. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu. Oke, kalian ada punya kartu Three of Swords. Oke, ada juga kartu Four of Cups Reverse. Ada kartu Four of Wands. Dan juga ada kartu Four of Pentacles. Oke. So, kartu Three of Swords, gini. Kartu Three of Swords ini tuh tentang kekecewaan, bisa juga tentang sakit hati, tentang patah hati, tentang sesuatu yang menyakitkan di hati kalian. Tapi, yang mau gue kasih tahu di sini, dia itu mungkin dulunya punya pengalaman yang cukup bad terhadap relationship. Dan makanya ada sebuah tembok atau ada sesuatu di hatinya dia yang dia itu nggak bisa buka begitu aja. Tapi di sisi lain, dia juga mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu akan menyakiti kamu. Karena hurt people. Orang yang sakit hati juga menyakiti orang lain. Dan inilah makanya akan ada banyak sekali penyesuaian yang dia berharap kamu itu mau menjalankan penyesuaian berdua. Karena gini, yang namanya suatu hubungan pasti akan ada yang namanya penyesuaian, apalagi jika kamu dengan dia adalah dua buah individu yang sangat berbeda wataknya, sangat berbeda sifatnya, sangat berbeda latar belakangnya. Dan itu nanti semua akan terselesaikan kok karena ada kartu Four of Wands. Tapi sekali lagi dia itu punya pesan bahwa apa yang dia lakukan nanti jika menyakiti hati kamu jangan pendam, tapi ini lebih mengutarakan karena kamu dengan dia itu orang yang berbeda. Dan juga ada kartu Four of Pentacles. Kartu Four of Pentacles di sini itu lebih bilang bahwa daripada kalian menyimpan sesuatu, ini lebih baik untuk let go, lebih baik untuk dikeluarkan, lebih baik untuk direlakan. Karena gini, ini termasuk emosi ya, dan sangat erat hubungannya dengan kartu Three of Swords yang bilang bahwa kalau kamu sakit hati, jangan dipendam, emosi kamu jangan dipendam, tapi kamu keluarkanlah emosi kamu. Dan terlebih lagi, ada kartu Four of Cups Reverse. Kartu Four of Cups Reverse ini menandakan bahwa sebenarnya itu kalian kadang happy, tapi kadang juga nggak happy. Dan saat kamu nggak happy, itu kamu harus bilang ke dia, karena kalau nggak dia nggak ngerti. Orang ini tuh bukan orang yang sensitif ya. Orang ini bukan orang yang sensitif. Sekali lagi ada sesuatu yang mengganjal hatinya, yang tumbuh sebagai tembok di hatinya dia, yang sehingga dia agak sedikit sulit untuk melihat emosi kamu, untuk melihat
raut wajah kamu untuk melihat kamu itu butuh apa. Kalau kamu nggak bilang, dia nggak ngerti. Intinya di sini dalam hubungan kalian dengan soulmate kamu ini, dia mau komunikasi adalah hal yang terpenting. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. Ada kartu Door to Value. Juga Man Holding a Coin. Oke. Dua kartu ini sangat erat hubungannya dengan finansial. Tapi yang pasti gini, orang ini tuh mau bilang ke kamu bahwa kamu hadir di kehidupannya dia itu membawa keberuntungan yang sangat besar, terutama dalam bidang finansial. Dan ada satu dari kamu yang finansialnya lebih maju. Ini bisa kamu, bisa dia, tapi ini tidak dijadikan masalah jika kamu nggak buat masalah. Dan gini, orang ini itu kayaknya orang yang orang yang memiliki finansial yang lebih. Karena ada empowerment di sini yang berarti bahwa ada sesuatu kelebihan dari dia. Dan ini itu kayaknya lebih ke arah finansial. Dan dia itu mau bilang bahwa orang ini itu kayaknya nggak terlalu pusingin tentang finansial, tentang keuangan, tapi dia lebih pusingin tentang hubungan kalian berdua itu apa yang harus dilakukan, tentang bagaimana kamu mengenal dia, bagaimana kamu melihat dia. Orang ini itu orang yang loyal ya, orang yang cukup loyal, dan dia tidak, intinya finansial tidak dijadikan masalah dalam hubungan kalian. Jadi kalau kalian merasa bahwa ada sesuatu yang harus dibicarakan nanti dengan soulmate kamu sebelum masuk jenjang ke pernikahan tentang finansial, jangan ragu-ragu, karena menurut dia finansial itu adalah hal yang penting juga, tapi bukan menjadi masalah kalau kalian ingin bicarakan. Oke, gue bakal buka kartu selanjutnya. Bacaan ini agak sangat spesifik ya. Ini spesifik sekali buat kamu yang merasa kamu tidak resonate dengan bacaan ini. Kamu boleh pindah grup lain. Oke, ada kartu The Sickle. Wow. The Clover. Oke, ada kartu The Sun dan juga kartu The Rider. Gini, kartu The Sickles ini itu adalah kartu yang bisa menyakiti kamu ya, dalam artian orang ini seperti yang gue bilang itu punya rasa sakit hati, dan sekali lagi hurt people. Orang yang disakiti juga menyakiti orang lain. Kalau kamu tidak bisa let go, kalau orang itu tidak bisa let go. Dan ini itu akan sangat erat hubungannya dengan masa lalunya dia, karena ada kartu The Rider. Kartu The Rider ini adalah kartu yang sangat erat hubungannya dengan masa lalu. Dan selama apa yang dia alami, apa yang dia jalankan, ada hal-hal yang membuat dia sakit hati. Dan juga ada kartu The Clover, yang artinya bilang bahwa ada hal yang tidak kamu ketahui exist, ada hal yang tidak kamu ketahui ada. Dan gini, apapun yang kalian jalankan nanti berdua, penyesuaian yang harus kalian lakukan, itu kamu adalah orang yang dianggap bisa menyembuhkan dia. Tapi ingat ya, sesuatu ingin berubah itu jangan karena kamu, dia harus dari kesadarannya dia, dan kamu membantu dia untuk kayak menyadari sesuatu. Orang ini itu penasaran dengan kamu ya, sangat penasaran dengan kamu di awal. Buat kamu yang sudah ketemu dengan soulmate kamu sampai sekarang, bahkan orang ini masih terus belajar, masih ingin terus belajar dalam relationship kalian. Serta kartu The Clover ini juga menandakan tentang keberuntungan. Buat dia, kamu adalah keberuntungannya dia, terutama dalam keberuntungan finansial. Kamu dibilang membawa sebuah rezeki ke kehidupannya dia, atau kamu itu kayak membuka jalan dia untuk bisa
mendapatkan finansial lebih. Ini bisa dengan kamu memberikan ide, atau bisa juga dengan kamu membantu dia menemukan opportunity atau kesempatan-kesempatan lainnya yang berkaitan tentang finansial. Oke, gue bakal buka pesan khusus dulu. Oke, ada kartu I'm not lying. Gini, orang ini bukanlah pembohong, tapi justru karena dia terlalu blunt, dia terlalu terang-terangan menyatakan sesuatu yang mungkin kalau dia ngomong gak disortir dulu dan membuat kalian sakit hati, itu dia sebenarnya itu justru mengeluarkan kata hatinya dia yang sesungguhnya. Karena orang ini itu terang-terangan bilang soal kata hatinya ya, jadi kayak malah dia gak ada yang disembunyikan. Cuman apa yang dia keluarkan, apa yang dia utarakan tentang kata hatinya dia, tentang apa yang ingin dia utarakan itu kadang menyakiti kamu. Dan inilah makanya penyesuaian, dan dia itu mau belajar untuk berubah, untuk mengerti kamu juga. Seperti yang gue bilang, ada kartu empowerment yang artinya bahwa dia lakukan apa yang dia mau lakukan. Kalau kamu gak ngomong, ya dia akan terus lakukan itu. Makanya dia bilang komunikasi di relationship kalian itu sangat penting. Oke, ada kartu You Are Perfect. Kamu itu sempurna. Kamu adalah sosok yang sempurna. Orang ini itu tidak melihat kamu seperti apa, kekurangan-kekurangan kamu, tapi dia melihat bahwa kelebihan-kelebihan kamu, dan dia menganggap kamu itu adalah sosok yang sempurna. Dia justru menganggap dia yang harus belajar lebih dari hubungan kalian, dia yang harus belajar lebih untuk mengenal kamu, untuk lebih menghargai kamu, untuk lebih bisa membahagiakan kamu. Dia merasa dialah yang harus belajar, dan kamu tuh cukup udah, kamu sebagai kamu aja. Akulah yang harus belajar, akulah yang harus menyesuaikan diri. Itulah yang mau dia ungkapkan juga di sini. Oke, gue bakal ambil kartu tarot terakhir untuk conclusion ya. Oke, ada kartu Three of Wands upright. Gini, kartu Three of Wands upright ini itu menunjukkan bahwa perjalanannya dia dengan kamu itu akan melewati sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Karena kalau kalian lihat dari kartu Three of Wands ini, ada darat dan juga ada laut, yang menunjukkan bahwa kalian berdua itu harus menyeberangi sesuatu untuk sampai di tujuan. Yang artinya kamu dan soulmate kamu jika belum ketemu, nanti akan ada banyak penyesuaian, dan dia itu butuh itu, dia butuh penyesuaian untuk dia lakukan. Karena itu dia mau kamu untuk lebih bicara. Dan buat kamu yang sudah ketemu dengan soulmate kamu, dengan jodoh kamu, apa yang kamu lakukan sekarang itu akan terus berubah. Dan perubahan yang kamu lakukan, dia tuh juga butuh penyesuaian lagi sampai nanti sudah tidak ada penyesuaian, sampai nanti dia sudah bisa mengerti kamu dan sejalan dengan kamu. Karena perubahan yang kamu lakukan, dia akan terus menyesuaikan juga. Akan terus ada penyesuaian sampai akhirnya kayak kalian itu sebagai old couple, sebagai pasangan tua yang saling mengerti, yang saling bisa koneksi satu sama lain. Oke, so sampai di sini aja bacaan grup keempat. Semoga bacaan ini membawa hal yang positif ke kehidupan kalian. Please support channel gue dengan cara subscribe dan juga tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video tentang pick card reading yang terbaru. Dan sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Bye-bye!